Halo anak-anak, selamat ketemu kembali kita pada hari ini. Tentu seperti mana biasa, tetap Ibu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Oke, baik, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tetap masih membahas tentang dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, hanya saja yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai pengaruh rotasi dan revolusi bumi. Nah, baik, langsung saja ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Dalam sekali putaran, bumi memerlukan waktu 24 jam atau 23 jam 56 menit 4 detik atau 1 hari. Lamanya rotasi bumi disebut kala rotasi dan arah putarannya dari barat ke timur. Nah, sementara revolusi bumi, nah itu adalah peredaran bumi mengelilingi matahari ya. Nah, di mana peredaran bumi mengelilingi matahari waktunya atau kala revolusi bumi dalam satu kali putaran mengelilingi matahari adalah 365 hari. Nah, revolusi bumi terjadi akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Nah, bumi melakukan dua gerakan secara bersamaan atau secara sekaligus ya. Nah, di samping berputar mengelilingi sumbunya, juga berputar mengelilingi matahari. Nah, di sini bisa kita lihat gambar ya. Untuk gambar yang sebelah kiri ini kita lihat itu adalah gambar dari rotasi bumi ya. Oke. Nah, kemudian yang sebelah kanan juga itu rotasi bumi, di mana itu efeknya ya. Akibat dari rotasi bumi itu menimbulkan adanya siang dan malam. Nah, di gambar ini juga ada terlihat itu mengenai gambar ilustrasi dari revolusi bumi. Ya, jadi ada rotasi dan ada revolusi bumi juga di situ kelihatan. Nah, ini merupakan gambar ilustrasi dari revolusi bumi ya, di mana bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, di situ terlihat jelas dengan proses perputaran bumi mengelilingi matahari, lalu dipengaruhi oleh sudut kemiringan dari bumi terhadap sumbunya. Nah, itu ternyata memberi efek pada perbedaan atau pergantian musim ya. Terutama terlihat jelas nanti itu bagi daerah-daerah lintang sedang ya, yaitu di bagian bumi utara maupun di bagian bumi selatan. Nah, bisa dilihat di gambar ya penjelasannya. Nah, sama juga seperti ini. Nah, ini juga contoh gambar yang sebelah kiri dan yang kanan. Nah, itu menunjukkan gambar dari revolusi bumi. Ya, sebelah kiri ini terlihat dua gambar sekaligus di mana bumi berputar pada sumbunya, yaitu rotasi bumi, dan sekaligus secara bersamaan bumi juga berputar mengelilingi matahari atau revolusi ya. Dan gambar yang sebelah kanan memperlihatkan pergantian musim. Nah, baik, bukti-bukti rotasi bumi ya. Adanya rotasi bumi dibuktikan dengan beberapa percobaan ya yang dilakukan oleh para ahli. Nah, yang pertama itu percobaan Berenberg dan Reitz di tahun 1802. Nah, percobaannya itu adalah dengan cara menjatuhkan peluru-peluru logam dari ketinggian tertentu, yaitu dari menara setinggi 110 meter. Nah, ternyata peluru-peluru tersebut tidak pernah bisa jatuh tepat di titik yang tegak lurus, tetapi arah jatuhnya selalu melenceng ke arah timur. Nah, hal ini membuktikan bahwa bumi selalu berputar.
Nah, jadi seandainya bumi tidak berputar, nah itu otomatis pada saat dijatuhkan, nah itu akan bisa jatuhnya tepat titik di bawah saat benda itu dijatuhkan ya, tepat di titik tegak lurus dari benda yang dijatuhkan. Tetapi karena bumi berputar atau bergerak, maka benda yang dijatuhkan selalu tidak bisa tepat tegak lurus ya dari sumber benda yang dijatuhkan. Jadi selalu melenceng ke arah timur. Nah, itu sebagai pembuktian pertama. Nah, yang kedua yaitu percobaan ayunan Foucault ya. Nah, itu tahun 1852. Nah, ini percobaannya dengan cara menggunakan sebuah bandul besi yang sangat berat. Nah, itu digantung pada tali yang panjang lebih dari 60 meter dan dikaitkan pada langit-langit kupel atau kafel di sebuah gedung Pantheon di kota Paris. Nah, bidang ayunan bandul tersebut bergeser membuat putaran dengan arah yang sama dengan arah gerak jarum jam. Nah, hal inilah yang menandakan bahwa bumi yang berada di bawah bandul berputar dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, baik. Nah, kalau itu tadi bukti bahwa bumi berrotasi, nah ini kita akan lihat sekarang mengenai bukti-bukti bumi berevolusi. Nah, bukti bumi berevolusi, nah itu yang pertama dari aberasi atau tinjauan berkaitan dengan sesatan cahaya ya. Nah, jadi orang biasanya melihat sebuah bintang es, katakanlah ya es, melalui sebuah teropong O. Nah, jika teropong diam, bintang es akan tampak gambarnya di titik B. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Orang yang melihat dengan arah OS ya dari sumber teropong ke bintang es, bintang tersebut tidak terlihat di B atau dengan arah SOB ya. Nah, melainkan melenceng ke sampingnya yaitu di titik B. Hal ini menunjukkan bahwa teropong tersebut tidak diam, tetapi bergerak mengikuti bumi. Nah, bersamaan dengan berjalannya cahaya dari titik O sampai B, teropong berpindah tempat atau berubah arahnya. Berakibat cahaya tidak lagi jatuh di titik B, melainkan di samping B. Dapat dilihat bintang berada dalam arah OS. Bintang seolah-olah bergeser dengan arah yang sama dengan gerakan itu. Nah, gejala inilah yang disebut sesatan cahaya atau aberasi cahaya. Nah, yang kedua, sebagai bukti yang kedua yaitu paralasis atau benda lihat. Paralasis itu adalah sudut dengan seluruh jari-jari lintasan bumi dilihat dari sebuah bintang. Sudut akan semakin kecil jika jarak bintang semakin jauh dari matahari. Bintang-bintang di langit mempunyai jarak yang sangat jauh dari bumi. Nah, hal itu menyebabkan sudut paralasis bintang-bintang pun sangat kecil. Nah, baik, itu tadi bukti terjadinya revolusi bumi ya. Nah, sekarang kita akan lihat mengenai akibat rotasi bumi. Nah, jadi akibat perputaran bumi pada sumbunya dengan sudut kemiringan bumi ya terhadap bidang ekliptika. Nah, itu ternyata akibatnya atau pengaruhnya adalah yang pertama, peredaran semu harian benda-benda langit, yaitu pergerakan dari timur ke barat yang tampak pada benda-benda langit dan matahari. Ya. Nah, jadi ini mungkin sebagai contoh kita bisa melihat ya, kita melihat matahari terbit dari timur tenggelam di barat, atau pada saat kita berkendaraan kita melaju ke depan tapi pohon-pohon yang benda-benda yang ada kita lihat itu melintas malah sebaliknya ya, berlawanan arah. Nah, itu contoh ya peredaran semu harian benda-benda langit. Oke, yang kedua, peristiwa siang dan malam. Oke. Jadi bagian bumi yang menghadap ke arah matahari ketika berputar pada porosnya
akan mengalami siang. Sebaliknya bagian bumi yang membelakangi matahari atau yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Perbedaan waktu siang dan malam akan menjadi lebih besar pada tempat-tempat yang jauh dari khatulistiwa. Daerah yang berada pada sudut 15 derajat lebih ke timur akan melihat matahari terbit lebih dahulu selama 1 jam. Maka jika dikatakan ya Indonesia Timur, misalnya matahari telah terbit, maka kita di Indonesia Barat, nah itu tentu saja terbit 2 jam ya, 2 jam kemudian ya. Begitu juga kalau Indonesia Tengah ya lebih dulu 1 jam dari Indonesia bagian barat. Nah, jadi itu sebagai contoh lah ya. Oke. Kemudian yang ketiga, perbedaan waktu. Terdapat perbedaan daerah waktu di dunia berdasarkan letak garis lintang dan garis bujurnya. Nah, tiap 1 derajat jarak 2 garis meridian yang berurutan, waktunya berbeda 4 menit. Ya. Atau tiap 15 derajat berbeda 1 jam. Nah, itu dia. Oke, yang keempat, perbedaan arah angin pasat. Nah, yang kelima, bentuk bumi yang pepat, ya. Kemudian itu yang pepat di kedua kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Keenam, perbedaan besarnya gaya gravitasi bumi. Nah, itulah akibat rotasi bumi. Nah, sekarang kita akan lihat akibat revolusi bumi. Nah, yang pertama, terjadi pergeseran matahari antara garis balik utara, yaitu 23,5 derajat lintang utara ya, dengan garis balik selatan. Jadi berangsur-angsur seperti balik ya, yaitu di 23,5 derajat lintang selatan nantinya. Tadi garis balik utara 23,5 derajat lintang utara, kemudian bergeser ke garis balik selatan yaitu 23,5 derajat lintang selatan. Nah, yang kedua, perubahan lamanya siang dan malam. Ya, perubahan lamanya siang dan malam. Oke. Nah, yang berikut ketiga, adanya pergantian musim. Ya, adanya pergantian musim. Oke. Nah, jadi ini terutama di belahan bumi utara dan belahan bumi bagian selatan, yang terutama yang memiliki lintang sedang lah paling nyata ya, paling mencolok, yaitu di lintang 23,5 sampai di lintang 35 ya, 35 atau 40, 35 atau 40 derajat lintang utara maupun lintang selatan sampai 66,5 lintang utara maupun lintang selatan ya, itu yang paling mencolok karena itu merupakan daerah iklim yang sedang ya, yang mengalami 4 musim tahunan yang jelas. Nah, di situ lebih terlihat mencolok mengenai pergantian musim ini ya. Jadi musim semi, panas, gugur, dingin. Nah, begitu juga sebaliknya nanti di bagian selatan berlawanan ya, pada saat di belahan bumi utara mengalami musim semi, tentu di belahan bumi selatan sebaliknya musim gugur. Nah, begitu juga di sebelah utara panas, di belahan bumi selatan di lintang-lintang yang tadi saya sebut musim dingin. Begitu juga di belahan bumi utara sedang mengalami musim gugur, di belahan bumi selatan akan mengalami musim semi. Begitu juga di sebelah utara mengalami musim dingin. Nah, kemudian di sebelah selatan mengalami musim panas ya. Jadi itu dia sebagai contoh ya. Jadi musim semi, panas, gugur, dingin. Sebaliknya di selatan ya, gugur, dingin, semi, panas. Nah, itu kebalikannya. Nah, baik. Kemudian
yang keempat, akibat revolusi bumi yang keempat yaitu peredaran semu tahunan matahari ya, perbedaan semu tahunan matahari atau gerak semu tahunan matahari. Nah, pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara yaitu sekitar 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan sekitar 20 Juni sampai 20 Desember disebut gerak semu tahunan matahari. Disebut demikian karena sebenarnya matahari tidak bergerak. Gerak itu akibat revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring ya. Nah, jadi seolah-olah makanya dikatakan seolah-olah matahari yang bergerak padahal tidak ya, padahal bumi yang bergerak dengan posisi sudut rotasi yang miring ya. Jadi seolah-olah mataharinya yang bergerak, makanya istilahnya peredaran semu tahunan matahari. Nah, yang kelima adanya zodiak dan rasi-rasi bintang ya. Nah, rasi bintang itu adalah susunan bintang-bintang yang tampak dari bumi membentuk pola-pola tertentu ya. Bintang-bintang membentuk sebuah rasi itu sebenarnya tidak berada pada lokasi yang berdekatan. Nah, karena letak bintang-bintang itu sangat jauh, maka ketika diamati dari bumi seolah-olah tampak berdekatan. Nah, rasi bintang yang kita kenal antara lain itu ada beberapa ya, seperti Aquarius, Pisces, Gemini, Scorpio, Sagittarius, Leo, dan lain-lain lah ya. Nah, ketika bumi berada di sebelah timur matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah timur matahari ya. Nah, begitu juga sebaliknya ya, ketika bumi berada di sebelah utara matahari, kita hanya melihat bintang-bintang yang berada di sebelah utara matahari. Akibatnya ada revolusi bumi ya, akibat adanya revolusi bumi. Nah, bintang-bintang yang nampak atau tampak dari bumi selalu berubah. Oke, baik. Yang keenam. Nah, akibat revolusi yang keenam yaitu perhitungan tarik matahari ya. Nah, jadi perhitungan tarik matahari ini itu lamanya waktu dalam setahun. Itu kan kita mengetahuinya adalah 365 hari ya, untuk menampung kelebihan yang seperempat hari tadi atau yang seperempat harinya. Nah, pada tiap tahun maka lamanya 1 tahun diperpanjang 1 hari menjadi 366 hari pada setiap 4 tahun ya. Nah, jadi 1 hari tersebut ditambahkan pada bulan Februari. Pada bulan Februari. Nah, tahun yang lebih panjang sehari ini disebutlah tahun kabisat. Ya. Nah, untuk mempermudah mengingat, maka dipilihlah sebagai tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. Jadi misalnya contoh tahun 1984, tahun 2000 ya. Pokoknya yang istilahnya yang genap yang bisa dihabis 4. Nah, itulah yang disebut dengan tahun kabisat. Setiap pertambahan 1 harinya. Oke, baik. Nah, jadi baik anak-anak, inilah pembahasan kita untuk hari ini mengenai pengaruh, rotasi, dan revolusi bumi. Jadi mulai dari pengertian sampai dengan akibat dari rotasi bumi itu sendiri, apa-apa saja di dalam kehidupan, dan apa pengaruhnya dari revolusi bumi. Oke, baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Oke, pembahasan kita. Jadi Bu harap kalian bisa paham, bisa mengerti ya, dan tetap selalu ulang-ulang pelajaran supaya bisa semakin mengerti. Oke, baik, tetap semangat. Sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.